than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. More than yesterday, I need you more. More than words can say, I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. 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 I need you, Jemaat Tuhan, saya ucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu semua. Saya percaya pagi hari ini kita rindu untuk memuji Tuhan, amin. Kita rindu untuk menaikkan puji-pujian buat Allah kita yang luar biasa. Kita perkatakan Tuhan kita dahsyat, yang siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Yes. Oh,
terbang-terbang tinggi di awan. Bukan terbang-terbang bersamamu Tuhan. Bukan terbang-terbang tinggi di awan. Bukan terbang-terbang bersamamu Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, mari pagi hari ini kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita percaya hadirat Allah yang memenuhi kita. Kita percaya dimanapun kita berada, sukacita ilahi yang terus menyertai kita. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita rindu menaikkan puji-pujian sembah bagi Allah. Oh ralabaya takamaralabalala. Ya ralabalalabalalabalalabalala. Oh ralabaya sandi. Mari kita naikkan penyembahan ini bersama-sama. Haleluya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi dari awal kita katakan bersama-sama pujian ini. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu
tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan Lord, sumber kekuatan, sumber kekuatan Lord, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Engkaulah sumber kekuatan buat kami. Ya Allah, kemuliaan Allah bagi, kemuliaan bagi Allah. Oh, Allah yang akan Allah. Oh Tuhan, ini penyembahan kami ya Bapa, ini syukur kami kepadamu ya Tuhan. Oh ya Allah. Oh syadallah. Haleluya. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2021, tahun integritas. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Shalom, selamat pagi. Senang bertemu kembali di ibadah online dimanapun kita berada pagi hari ini. Saya percaya kita semua di dalam kasih anugerah Tuhan dan perlindungan Tuhan. Sebelum kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kita semua dari tempat kita masing-masing, kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan mengurapi kita dan memberikan kita pengertian yang baru di dalam hati kita. Haleluya. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami berdoa bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mintalah Roh Kudus mengurapi hati kami, memberikan kami tanah hati yang subur, supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami semua dalam nama Yesus, dari tempat kita masing-masing boleh kita katakan amin.
Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan mengajak kita semua belajar untuk kita mencintai firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang mencintai firman Tuhan. Saya percaya sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, bukan saja percaya, tapi kita sering mengatakan dan kita suka mengatakan kita mengasihi Yesus, kita mencintai Yesus. Waktu kita mengasihi dan mencintai Yesus, secara automatically kita mengasihi dan mencintai firman-Nya. Karena pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Kalau kita mengatakan kita mencintai Yesus, kita mencintai firman-Nya. Tapi bagaimana kita mau melihat seseorang itu mencintai firman Tuhan? Bagaimana kita mau melihat diri kita sendiri mencintai firman Tuhan? Mari kita belajar dari kitab Esra pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10. Saya percaya di rumah saudara masing-masing ada Alkitab. Amin. Ya, di tangan kanan saya ada Alkitab dan saudara juga punya handphone, di mana handphone kita boleh kita download dengan Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita, handphone kita dari kitab Esra pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10. Saya baca dari sini. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sebab Esra telah bertekad. Kata tekad atau bertekad adalah satu usaha, satu kemauan yang sangat kuat disertai dengan kebulatan hati untuk melakukan sesuatu. Dan saya percaya dari hasil kemauan yang kuat dengan kebulatan hati, waktu kita melakukan sesuatu pasti menghasilkan yang baik. Ya, kita harus pahami dulu, harus ada satu usaha, bertekad saudara, untuk kita mencintai Tuhan, untuk kita mencintai firman Tuhan. Dan Alkitab juga mencatat Esra bukan saja bertekad meneliti Taurat Tuhan. Dia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Ciri yang pertama, orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang mencintai Taurat Tuhan adalah meneliti firman Tuhan, meneliti Taurat Tuhan. Kata meneliti bermaksud menyelidiki, mencermati dengan teliti. Bagaimana kita menyelidiki dan mencermati? Ketika saudara dan saya membuka Alkitabmu, membaca Alkitab pasal demi pasal, ayat demi pasal, bukan saja membaca, tetapi yang pertama saudara juga harus memiliki yang namanya kesukaan. Tanpa kita memiliki kesukaan untuk membaca Alkitab, kita tidak dapat meneliti apa yang dimaksud di dalam Alkitab atau firman Tuhan itu. Ini ciri orang yang mencintai firman Tuhan, meneliti, menyelidiki dengan cermat. So, saudara dan saya harus membuka, bukan saja membaca Alkitab. Pasal demi pasal, ayat demi ayat. Bukan karena banyaknya pasal atau ayat yang kita baca, tetapi harus dimulai dengan yang namanya menyukai. Di Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya, tadi saya sudah katakan, kita harus menyukai. Waktu kita mau meneliti, kita harus menyukai. Maksudnya, sebelum kita melakukan sesuatu yang kita suka, harus ada yang namanya rasa ingin tahu, rasa suka, saudara. Kalau kita tidak punya rasa suka untuk mengetahui sesuatu, kita nggak mau melakukannya. Ya, yang kesukaan saudara dan saya adalah Taurat Tuhan.
Bukan saja menyukai Taurat Tuhan, tetapi dikatakan merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan pembacaan firman yang hari-hari kita lakukan. Merenungkan itu siang dan malam. Menyukai, saudara, kesukaan. Di Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Tadi kita diajar untuk menyukai yang kesukaannya Taurat Tuhan. Di Yosua 1 ayat 8 kita diajar dan diajak untuk memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan Taurat Tuhan. Apa yang saudara baca, apa yang saudara renungkan, diperkatakan itu setiap hari, dideklarasikan. Bukan saja diperkatakan, sekali lagi diajak untuk direnungkan siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita dapat mengetahui apa yang dimaksud di dalam firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian yang baru. Di kitab Esra 7 ayat 10 dikatakan Esra meneliti, dan bukan saja meneliti, Esra melakukan firman Allah. Ciri orang yang mengasihi, mencintai firman Tuhan, pasti dia melakukan firman Allah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan, dilakukan saudara. Firman Tuhan, pembacaan firman sehari-hari yang kita lakukan harus saudara dan saya lakukan. Kalau engkau tidak lakukan, semuanya sia-sia. Ya, melakukan firman Tuhan. Di Mazmur 112 ayat 1 dan 2 dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berarti di dalam firman Tuhan, ya, banyak terdapat perintah-perintah Tuhan yang harus saudara dan saya lakukan. Dan ada larangan-larangan yang saudara dan saya harus jauhi. Tetapi Alkitab mencatat di dalam Mazmur 112 ayat 2, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan melakukan segala perintah. Kalau kita menjadi orang yang takut Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, kita disebut orang-orang yang berbahagia. Bukan itu saja, janji Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan kita akan perkasa di bumi, dan angkatan orang benar akan diberkati. Kita adalah angkatan orang benar, kita diberkati. Anak cucu kita akan perkasa di bumi karena kita orang yang takut Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan dan menjauhkan larangannya. Sebab itu kita harus jadi pelaku firman. Di Ulangan 11 ayat 27 sampai ke 28 di sana ada pilihan, berkat atau kutuk. Dikatakan kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus mendengarkan perintah Tuhan. Kita harus mendengarkan perintah Tuhan yang disampaikan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Bukan saja kita dengarkan, tapi kita lakukan supaya kita diberkati. Tapi waktu kita tidak dengarkan, bahkan kita tidak lakukan, kita akan dikutuk. Ini firman Tuhan saudara. Ulangan 11:27 ayat 28. Apa yang kita sudah baca, apa yang sudah kita renungkan, ya,
kita lakukan firman itu. Kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tanda kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tanda kita adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Tidak mungkin orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai firman Tuhan tidak melakukan firman Tuhan. Ada perintah-perintah yang dilakukan. Ada hukum-hukum yang harus kita patuhi di sana. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar, sebab juga demikian kamu penipu. Saudara dan saya harus jadi pelaku firman Tuhan. Dari apa yang kita baca, dari apa yang kita renungkan siang dan malam, bukan itu saja, kita melakukan firman itu supaya setiap orang mengalami kasih dan berkat Tuhan, supaya setiap orang juga boleh mengenal Yesus yang kita sembah dari kehidupan kita. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak melakukan firman Tuhan, Alkitab mencatat kita disebut sebagai penipu. Tapi saya percaya, dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Dan bagian yang ketiga atau ciri yang ketiga, orang-orang yang mengasihi, yang mencintai firman Tuhan, dia akan suka mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, kepada orang-orang di persekitarannya, saudara. Yang memampukan kita untuk mengajar firman Tuhan kepada orang lain adalah Roh Kudus. Mungkin kita bukanlah seorang pembelajar yang tinggi, saudara. Kita bukan seorang yang tamatan dari teologi atau sebagainya. Tapi ingat, ada guru di atas segala guru yang mengajarkan kita, yang menuntun kita untuk kita menyampaikan atau mengajarkan firman Tuhan. Amin. Ya, dikatakan saudara, kita percaya keseluruhan dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari siang dan malam. Di 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi keseluruhan firman Tuhan yang kita baca setiap hari, yang kita renungkan setiap hari, ada didikan, ada teguran, ada ajaran, saudara, yang baik untuk memperbaiki segala kelakuan yang tidak baik. Waktu kita membaca firman Tuhan itu juga akan terjadi dalam hidup kita. Kita mengalami yang namanya perubahan, kita mengalami yang namanya kemerdekaan. Sehingga apa, saudara? Waktu kita mengalami itu, kita juga boleh mengajarkan kepada orang lain. Bukan karena kuat, hebat, gagah kita, tetapi karena Roh Tuhanlah yang memampukan, yang mengurapi setiap kita untuk mengajarkan firman Tuhan. Di Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-7 saya baca buat saudara. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring dan engkau duduk. Apa yang kita sudah baca, apa yang sudah kita renungkan, apa yang sudah kita dapatkan dari firman Tuhan, dari pembacaan, sebagai kita orang yang mengasihi, mencintai firman Tuhan, kita tidak simpan di dalam diri kita, tetapi kita harus memberitahukannya
menceritakannya, mengajarkannya berulang-ulang, continuously. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di persekitaran kita, kepada keluarga kita, ada teman-teman kita, bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Diajarkan, saudara. Mungkin di keluarga, waktu family duduk, orang tua mengajarkan firman Tuhan. Sebelum tidur, orang tua mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Amin. Harus diajar, berulang-ulang, saudara. Diajar berulang-ulang, ya. Dan bagaimana kita supaya kita waktu mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain, kita tidak ditolak. Di dalam Kolose, kitab Kolose 3 ayat 16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hendaklah perkataan Kristus, ya. Tadi saya sudah katakan, dengan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita berkata-kata, menyampaikan, mengajarkan tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, karena kita menyukai firman Tuhan kepada orang lain, ya, sehingga dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang, saudara. Bukan dengan hebat kita, bukan dengan hikmat kita, tapi kekayaan hikmat daripada Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengajar dan menegur orang-orang lain. Amin. Di Mazmur 51 ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Maka aku akan mengajarkan jalanmu. Kita ajarkan jalannya Tuhan, saudara. Jalan kebenaran kepada orang lain yang berdosa di luar sana, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Orang-orang yang mencintai Tuhan, saudara, mencintai firman Tuhan, dia juga akan mengasihi orang di luar sana. Dia tidak mau orang di luar sana mengalami hal-hal yang tidak baik. Dia mau ada satu kerinduan, orang-orang di luar sana juga mengalami pertobatan. Sebagai tanda kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi firman-Nya, kita mencintai firman-Nya. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita mencintai firman Tuhan? Sudahkah kita mencintai firman Tuhan sebagaimana, atau seringkali kita mengatakan, kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mencintai pribadi-Mu. Bagaimana kita mencintai pribadi Tuhan kalau kita tidak mencintai firman-Nya? Saya mengajak semua kita, dimanapun kita berada, mari kita belajar mencintai firman Tuhan. Menyukai, harus ada kesukaan, saudara. Kesukaan untuk membaca firman Tuhan, kesukaan untuk mendengar firman Tuhan, dan kesukaan untuk melakukan firman Tuhan. Dengan kita melakukan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, bermakna roh kita akan dibangun semakin lebih kuat. Roh kita semakin lebih kuat dan perkasa. Mari kita renungkan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan banyak mengandung janji-janji Tuhan. Janji Tuhan ini akan digenapi bagi setiap orang yang benar-benar mencintai firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Katakan amin dari rumah masing-masing. Firman Tuhan akan menguatkan saudara ketika engkau di dalam kelemahan. Firman Tuhan akan meneguhkan engkau waktu engkau di dalam kesesatan. Dan firman itu sendiri akan memperbaiki hidup kita yang tidak baik menjadi baik. Karena janji Tuhan ada di dalam firman. Mari kita luangkan waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan melalui pembacaan firman hari-hari. Cintai firman Tuhan. Firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi setiap jalan kita, dan menerangi hati kita, menerangi hidup kita, supaya benarlah kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan di hari-hari ini. Seperti Ezra, Imam Ezra, dia bertekad, saudara, usaha yang kuat. Saya mau katakan kepada kita semua, miliki satu usaha, kebulatan hati, keteguhan hati, untuk engkau menyukai firman Tuhan, untuk engkau meneliti firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan dengan cermat. Bukan dengan kuat, hebat, gagah, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang menolong kita semua, memampukan kita. Harus ada yang namanya kesukaan, saudara. Kesukaan memperkatakan, merenungkan siang dan malam. Biarlah pagi hari ini kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain di luar sana. Mereka boleh mengenal Yesus dari hidup kita. Melalui apa yang boleh kita berikan, kita sampaikan kepada mereka. Amin, amin. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semua untuk melakukan firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Cintailah Tuhan dan cintailah firman-Nya lebih dari segalanya. Saya percaya Roh Kudus, Tuhan Yesus akan menolong kita semua. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Semoga sharing firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua, dimanapun kita berada. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, materaikan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biarlah apa yang kami sudah dengar Tuhan, sekali lagi tidak kembali sia-sia, tapi kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami semua ya Roh Kudus. Kami berdoa, berkati semua kami, semua umat-Mu dimanapun berada. Jikalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah tubuh Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, sukacita, ada pengharapan. Dan kami berdoa, semua kami menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, dan orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Kesukaan kami merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati, yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin, amin.